Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakan Akbar dari kelas 12 IPS 4. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Terjadinya peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI yang dimotori oleh PKI telah melemahkan pemerintahan Soekarno. Hal ini dikarenakan Soekarno pernah menyerukan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis, di mana PKI yang memotori peristiwa ini adalah kelompok komunis. Kedua, inflasi. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno terjadi inflasi yang turut menjadi latar belakang Orde Baru. Tingkat inflasi mencapai di atas 100%, tepatnya 60%, sehingga pada saat itu perekonomian sangat lemah dan terpuruk, serta menyebabkan rakyat menderita. 3. Karena melemahnya wibawa Soekarno. Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini adalah 1. Pemerintah sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. 2. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. 3. Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping. 4. Menerapkan cara militer untuk mengatasi ekonomi, memperoleh pinjaman luar negeri, liberalisasi perdagangan dan investasi, mewujudkan swasembada beras, laju pertumbuhan ekonomi. Dampak positif masa Orde Baru antara lain adalah 1. Meningkatnya kekuatan peran negara dalam masyarakat. 2. Program pemerintah terencana dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 3. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri atau swasembada beras. 4. Menurunnya angka kemiskinan. 5. Meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dampak negatif masa Orde Baru antara lain adalah 1. Pemerintahan bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Sistem perwakilan hanya bersifat semu, jadi hanya melambang saja untuk melanggengkan kekuasaan. 3. Meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam politik maupun ekonomi. 4. Adanya kesenjangan ekonomi. 5. Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sampai pada akhirnya, tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.